Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Fridolinus Simanjorang pada hari ini akan membawakan renungan atas bacaan-bacaan hari ini. Bacaan yang akan dibacakan nanti yakni Injil menurut karangan Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Bila kita mencermati bacaan hari ini, sepertinya dua sisi yang berbeda, bagaikan terang dan gelap. Mengapa saya katakan demikian? Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel menyampaikan warta gembira bagi umat yang sedang dalam pembuangan. Mereka akan kembali ke tanah airnya dan akan berkumpul menjadi satu umat dan pulang ke tanah perjanjian. Segalanya akan berjalan seperti sedia kala. Cita-cita dan apa yang dulu disampaikan akan menjadi kenyataan, yakni umat akan kembali dipimpin oleh seorang raja dan akan dipersatukan dalam satu bait Allah menjadi bangsa yang kudus dan dikuduskan bagi Allah. Sementara itu, bacaan Injil melukiskan
kehadiran Yesus yang menimbulkan pertanyaan besar, sekaligus juga membuat para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menjadi gusar. Ada ketakutan bahwa mereka akan kehilangan pamor. Apa yang dikerjakan oleh Yesus membuat banyak orang menjadi percaya dan mengikutinya. Hal itu tentu menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Siapakah tokoh itu? Mulailah muncul pernyataan, lebih baik seorang mati bagi bangsa daripada seluruh bangsa hancur. Mereka takut kehilangan pengikut dan juga tentunya akan kehilangan finansial, kehilangan mata pencaharian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka, sumber pendapatannya. Akhirnya mereka bersekongkol, bermufakat bahwa sepak terjang dan gerakan-gerakan yang dibuat oleh Yesus ini tidak bisa dibiarkan, harus dihentikan. Apabila orang ini kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Apa yang harus dikerjakan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Yesus menjadi korban dari ambisi dan kepalsuan orang-orang yang haus akan kekuasaan. Korban persekongkolan jahat dari orang-orang yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan yang bersumber dari Allah bukan hanya diperuntukkan kepada pribadi tertentu, bukan pula hanya untuk kelompok atau organisasi tertentu. Keselamatan ditujukan kepada semua orang, kepada semua bangsa, tanpa melihat suku, bahasa, bangsa. Allah hadir untuk semua. Inilah janji keselamatan yang dijanjikan kepada Israel di saat mereka dipulihkan dari kehancurannya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebagaimana Allah memulihkan bangsa Israel, kita juga senantiasa akan dipulihkan oleh Allah. Terlebih saat masa prapaskah ini, kita diajak untuk mengembangkan rasa haus untuk bersatu dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Kita membangun rasa haus untuk semakin peduli dengan sesama kita lewat kepedulian dan keterbukaan hati kita untuk berderma, berjuang membangun sikap haus untuk bertekun dalam ulah pantang dan puasa. Semoga Tuhan